Selamat datang kembali di channel Airsoft Purwokerto, channel yang membahas tentang unit dan aktivitas kegiatan Airsoft di wilayah Banyumas. Oke, kali ini kita kedatangan unit ya dari, kalau kalian tahu ya busnya ya, dari King Am ya. Sesuai janji saya kemarin kita membahas Savia, dimana salah satu unit PCC ya yang sering atau biasa mungkin nantinya akan digunakan buat bermain AAIPC. Di depan kalian ini langsung saja kita saksikan, ini ada King Am TWS 9mm Carbine GBB Light ya. Kenapa namanya Light? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau dus kebanyakan sama ya. King Am ciri khasnya seperti ini ya, simple, sangat simple. Kita buka seperti apa bagian dalamnya teman-teman. Kita langsung cek saja nih. Sorry. Kita bisa cek ya. Ini unit menurut saya unit yang sangat-sangat minimalis. Oke, kenapa saya bilang sangat minimalis? Kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi di dalam dus ini hanya ada unit sama ini ya, mag-nya saja. Tidak ada kayaknya buku petunjuk dan lain-lain. Oh, tidak ada teman-teman, tidak ada yang lainnya. Jadi kita langsung saja kita buang seperti biasa ke samping. Oke, di depan kalian sudah ada King Am TWS 9mm Carbine yang versi GBB Light. Buat membedakan, kalau kalian tahu King Am mengeluarkan dua tipe ya di LED-nya, yaitu 7 inci dan 4 inch. Dimana saya membeli yang tipe 7 inci, salah satu sebabnya karena EPS-nya dia lebih tinggi, dan kelak mungkin ketika akan dipakai buat AA ya, kemungkinan buat nembak platnya dengan jangkauan 11 meter 10 meter dia masih oke teman-teman. Perlu kalian ketahui juga, ini bahannya bahan nilon dan diklaim sebagai dari King Am ya. Ini merupakan nilon pertama yang dibuat oleh King Am buat GBBR ya, atau GBB. Makanya masuknya ini jenis modelnya PCC teman-teman. Dia menggunakan Mag-Lock ya, Mag-Lock dengan 30 round. Jadi saya nggak tahu, ini saya belum pernah coba, tapi kayaknya 30 round ya, karena pilihannya dia hanya sampai sini, walaupun dia long mag tapi dari penguncinya hanya sampai batas tengah. Ini seperti yang dipakai buat Glock teman-teman. Cuma ya buat HKP ya 30 round, tapi ini dipakai buat Glock. Nah, yang menarik di sini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, di mana saya coba ini bisa pakai semua magazine ya, karena di web tidak ada KSC. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke, langsung ke dimensinya saja. Dimensi unit ini kurang lebih 72 cm atau 74 kalau nggak salah, 74,5 cm, dimana itu merupakan panjang maksimalnya ya, setelah kita panjangkan seperti ini, dan minimalnya ini 64,5 cm. Jadi ketika buat pemakaian, jujur aja, kalau pegangan mungkin karena stainless ya, jadi kalau Savia yang kemarin saya bahas itu menurut saya oke, tapi ini saya feelnya dapat teman-teman. Kenapa? Satu, ukurannya dia mirip AIK kebanyakan yang biasa saya pakai ya, jadi masuk golongan PCC juga, tapi buat Cikubi oke karena pendek. Yang menarik, ini sudah dilengkapi dengan front set dan rear set, dimana ketika kalian beli Savia kemarin kalian tidak mendapatkannya. Ini salah satu keuntungan ya, karena kita tidak perlu lagi untuk membeli yang namanya front set dan rear setnya gitu teman-teman. Jadi ya lumayan ngirit lah, 200.000 kurang lebih gitu ya. Nah, buat unitnya sendiri ada marking TWS atau Training Weapon System ya, yang emang ini edisi khusus dari King Am ya, seri TWS PCC. Ini ada tulisan kaliber 9 mili, kemudian ini grafirnya, ada tulisan gas blowback SBR made in Taiwan. Kemudian ini biasa
safe, semi, sama burst teman-teman. Gitu. Unit ini menurut saya oke ya. Terus bodinya ini nilon yang serat tinggi ya. Menawarkan ketahanan ketika buat bermain ya. Kemudian kinerjanya stabil karena di berbagai kondisi iklim. Ini yang menarik teman-teman. Jadi jangan bahannya nilon dan lain-lain. Menurut saya oke lah. Kalau dulu orang mungkin bicara nilon itu agak kurang ya, tapi kesini-sini kita bicara teknologi juga ya. Nilon itu cukup bagus sangat, bahkan ada beberapa kayak GNG saya senang yang nilon karena dia lebih ringan juga teman-teman. Gitu, kalian bisa cek nih unitnya, keren punya. Tuh. Gitu. Pengunci bautnya ini logam semua, ini pin-pinnya logam. Terus ada memang bolt catch-nya metal ya, bahan metal. Kalau ini menggunakan berapa nih? 1 2 3. Model 3 ya. Ini cukup nyaman ya, sangat nyaman karena dirancang lebih ergonomis ya. Gitu. Tuh, enak banget nih. Stoknya ini bentuknya taktis ya. Jadi buat sandaran bahunya ya kan, popor ini sandaran bahunya dia sangat nyaman. Kemudian mudah dipasang juga teman-teman. Kita bicara daripada Xavia saya kemarin ya, karena saya punya Xavia. Jadi Xavia kemarin popornya jelek, sangat jelek. Ini jauh lebih bagus. Jadi ini saya tidak ada kepikiran buat ganti popor ya, karena ini lebih bagus. Tapi kalau yang Xavia kemarin emang saya ganti popornya langsung. Gitu. Karena bawaan pabriknya bahan sih bagus ini, jauh. Ya, walaupun sama-sama nilon itu menurut saya sampah. Jadi saya ganti ya walaupun murah juga, walaupun bawaannya walaupun gantinya itu lebih murah, tapi menurut saya itu jauh lebih bagus gitu teman-teman. Ini dapat dirubah buat komersial atau civil atau mil spec. Jadi ini ada pengunci bautnya juga di sini teman-teman. Ini ada buat apa sih, kayak pin ya, ring buat pin itu. Ya bisa QD, namanya QD swivel ya. QD sling swivel ini sudah ada teman-teman. Jadi kalian tinggal tambahkan. Saya ada contohnya nggak? Oh ini saya ada, kebetulan saya ada. Sorry. Kita cek. Ini QD. Jadi tinggal dipakaikan. Oke, kalian bisa cek nih. Ya. Sudah ada buat pemasangan. Jadi mempermudah teman-teman. Kalau yang Xavia kemarin nggak ada karena sudah ada bawaan di bagian popornya ya, di sini kalau nggak salah. Tapi tidak bisa dilepas-lepas. Gitu. Jadi ini merupakan pilihan. Kemudian ada flash header ya. Ini juga bahannya plastik. Ini buat mempercantik. Yang dimana Xavia kemarin polos, ini ada tampilannya ya. Tapi kalau nantinya kemungkinan ini akan saya ganti model M-Look ya. Jadi perbedaannya antara light dan non-light, kalau yang non-light ini dia bawaannya sudah M-Look dan bahannya CNC. Nanti mungkin akan saya ganti warna hijau atau tan, cakep sih kayaknya. Harganya kurang lebih di 900 ribuan ya teman-teman. Ini kita akan ganti yang model CNC. Mungkin jadi agak sedikit lebih berat tapi lebih menarik gitu. Lanjut ke magazine ya, akan saya jelaskan ya. Saya kebetulan ini ada contoh ya, saya beberapa GBB. Saya ada beberapa GBB teman-teman. Nah, yang menarik ini yang perlu saya jelaskan, ketika saya pakai ini Mac INC, dia masuk teman-teman. Tuh, fit ya. Masih oke lah, ini yang standar. Nih, standar. Kemudian ini Mac Army Armament ya. Ini Mac Army Armament. Tuh, masuk teman-teman.
dan juga dia mau nembak ya. Ini oke. Terus ini ada magazine KSC. Nah, ini yang saya bilang tadi. Mag KSC ini muat dan fit ketika kita masukkan. Tuh. Ya. Dan juga ditembakkan oke. Kebetulan tadi gasnya habis ya, belum saya cek isi lagi. Nah, yang menarik di magazine yang long mag ya, padahal bagian belakangnya sama persis, masuk pun fit, tetapi yang membedakan dia sama sekali tidak mau ditembakkan. Nah, ini mau, tapi kayak ngebers gitu, jadi kayak tidak cocok lah. Kalau yang ini dia mau, dan ketika kita tembakan BB-nya oke, gitu. Ini saya ada 2 teman-teman. Nah, ini yang satu ini dia tidak masuk sama sekali malah. Tuh. Kendor. Padahal punya sama-sama KSC itu. Kalian bisa cek. Saya nggak tahu kenapa. Ya. Ini sama, ini 3. Ini bisa kalian cek tuh. Ini sama persis. Yang standar bisa dipakai. Ya, ini kalau buat beda ini yang bawaan King Am tuh. Ya, ini bisa dipakai pasti karena bawaan. Ini sama sekali tidak, dan yang satu tadi bisa nembak tetapi mungkin ukurannya agak terlalu mepet, jadi tadi ngebers ya. Ini sampai habis. Gitu teman-teman. Paling itu aja. Jadi kalau kalian mau beli ini jangan khawatir. TM masuk, saya juga udah coba, jadi enak sih. Ini bisa buat pilihan kalian ya, bagi kalian yang mau unit murah GBBR ya kan, light, versi light ya kan. Jadi sekarang bukan hanya HP yang keluarin versi light, tetapi airsoft unit pun mengeluarkan yang versi light, dimana versi light ini ya menurut saya tidak berbeda jauh sama yang versi premiumnya gitu teman-teman. Buat FPS kurang lebih 350 ya teman-teman ya. Buat FPS 350. Ini udah saya pasangkan. Kita cek nih, panjang oke, 7,25 ya, 72,5, 64,5. Panjang inbarnya 23 cm, kemudian berat tanpa magazine ya, itu 1,7 teman-teman. Setelah dipakaikan magazine dia kurang lebih 2 kilograman, masih ringan juga hitungannya. Kemudian kapasitas BB-nya ini 30 mag dengan BB 6 mili ya. Kemudian model tembaknya dia safe, semi, dan burst gitu teman-teman. Ini buat pilihan kalian gitu. Paling gitu aja teman-teman yang kita bahas. Kita cek desain larasnya CNC satu bagian, backing hop up sistem King Am ya. EPS 330 kurang lebihnya, saya belum coba, tapi ini yang versi standar. Kalau yang versi Jepang itu di bawah 1 joule teman-teman. Jadi kurang lebih yang bersama sih di bawah 1 joule itu 320 atau 300-an ya. Kalau ini yang versi standar. Jadi yang menarik juga, unit ini dihargai kurang lebih 8,9 ya. Kalau saya lupa tadi menyebutkan sudah apa belum. Ini 8,9. Kemudian yang versi 4 in-nya itu di 8,6 dengan unit grafir ya. Gitu teman-teman. Menurut saya ini unit yang patut dicoba sebagai koleksi kalian ya, karena ini kalian bisa merasakan sensasi memakai GBBR yang dengan harga sangat-sangat terjangkau dibandingkan mungkin merek ya, ada yang lebih murah sih menurut saya. Army Armament dia ngeluarin cuma model G36 2 mag
itu kalau nggak salah cuma 5 juta, tapi ada beberapa yang bilang itu unit sampah ya. Artinya partnya nggak tersedia dan lain-lain. Tapi kalau King Am, kalian jangan khawatir, partnya, informasinya mudah. Jadi kalau ada sesuatu dengan unit ini, kalian bisa beli untuk kelengkapannya, partnya. Itu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, bantu share mungkin, dan kalian coba bisa request di komentar unit apa yang pengen kalian review ya. Selama pohon uang saya ada ya, nanti saya coba buat review teman-teman. Kalau nggak ada ya mohon maaf, kalian bisa kirim atau pinjam unit. Kalau ada nanti saya akan coba review. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.